Tapi katanya untuk pertemanan ini seorang Ari Lasso tuh agak pemilih, inner circle-nya ada. Seperti itu nggak? Nggak tahu, makanya saya coba tanya teman-teman. Nggak tahu. Lu emang gitu? Nggak. Berarti gua patut berbangga ya jadi inner circle. One of the inner circle. Lebih berhati-hati tepatnya. Kenapa harus berhati-hati? Ya, saya apalagi saya kalau udah di belakang panggung, ini asik nggak orang ini ke ini, suka nanya-nanya gitu, lebih memilih sedikit. Kenapa sampai menanya pada teman dulu? Orangnya asik atau enggak? Ya kalau untuk dijadikan teman itu kan berarti kan kalau teman itu kan takut dipinjemin duit. Iya. Saya nggak takut dipinjemin, takut nggak dikembaliin. Itu pengalaman banyak kalau itu ya. Kayaknya semuanya begitu ada lah pasti kan. Enggak, soalnya kan udah tua gini kan, milih yang asik-asik aja gitu loh, nggak nambah masalah. Baru 42 aja tua. Sebenarnya juga nggak Ari lah, semua mungkin kita juga seperti itu kan. Kita kan waktu kan semakin nggak banyak. Ya itu kan? loh, waktu kan ketika nggak kita banyak punya lagi. Keluarga kita harus dulu orang udah punya pacar aja dia waktunya buat pacaran banyak ya kan, apalagi udah punya anak, sekarang kita harus banyak waktu untuk anak, itu otomatis jam-jam kita tuh kan udah jam yang mahal sekali, artinya kan kita paling nggak keluar rumah itu untuk sesuatu yang penting banget. Beda ya kalau punya anak kecil bayang gitu, ngomongnya beda kan. Pengalaman masih kecil ya kan. Tapi benar, memang benar ya itu. Jangan kebuang-buang sama yang ruwet-ruwet lagi gitu loh. Bulet. Ternyata udah kita punya istilah namanya RWT. Apa itu? RWT Pol. RWT ruwet. Iya, sikit ruwet kocok saja. Gitu. Dan gimana? Wah, percuma jangan. Ini Surabaya keluar kabeh ini ya. Keluar gitu ya. Lu serius lu tadi ngomong bahwa waktu itu berharga banget sekarang. Kalau lu foto lu kayaknya ngabisin waktu banyak. Cuma 2 jam 3 jam paling foto. Serius lu? Iya, 2 jam 3 jam gitu. Ya, itu kan ada yang nemenin. Ada yang nemenin ya? Iya, tetap berharga juga dong. Iya sih, benar juga. Kan sudah anak yang nemenin. Tapi tipikal orang muda bercerita atau tertutup atau gimana? Seorang Lasso. Oh, dulu dia terbuka banget. Tapi semenjak dia tahu saya ember, dia jarang cerita. Jadi jangan pernah mempercayakan rahasia pada Ahmad Dhani. Udah rusak. Mending cerita ke infotainment, satu orang bisa dipercaya. Kalau sama dia ini kacau. Kalau infotainment kan gini, lu cerita sama satu infotainment, dia menjaga eksklusivitas. Enggak dong, dia menjaga eksklusivitas. Gue yang punya info ini, ya kan. Kalau dia langsung ke semua infotainment disebarkan CNN. Jadi CNN dia. Sampai saya tuh ngerasa gini, Arman juga nggak tahu mungkin. Jadi ya itu terjadi udah mulai mereka sadar lah ketika saya itu ember gitu kan. Ketika saya itu gede. Jadi dia ngobrol nggak tahu sama Yuka apa sama Andra tuh ngobrol, wah serius banget kayak gosip gitu. Cikikian. Wah begitu gua lu ada di situ. Begitu gua deket gini, diam ada nih. Semua. Emang kayak gitu kak? Iya. Jadi kalau kita bercerita rahasia nih, bukannya rahasia yang gelap ya, rahasia keluarga atau rahasia keuangan gitu kan. Begini. Jadi misalnya kan bisa, jangan cerita siapa-siapa ya. Ini lebih di garis bawah. Jangan cerita Dhani lo ya. Gitu. Bener ya? Terutama Dhani lo ya. Terutama. Oh gitu ya? Jadi gue gak akan cerita. Cerita Dhani lo, temen lo. Tapi biasa bercerita masalah pribadi atau masalah apa untuk seorang Lasso ke teman-teman sahabat misalnya? Iya, dia sih bisa segala macam sih kalau gue. Misalnya kalau gue misalnya pengen curhat. Quite easy going kan sebetulnya kelihatannya kan. Kalau saya sih lebih suka cerita yang lucu-lucu aja. Cerita yang lucu-lucu saya tuh nggak ada teman kalau udah cerita lucu-lucu ya teleponnya ke Ari. Iya, kayak kemarin juga gitu. 10 menit telepon bahas dia cuma gini doang nih. Saya kasih contoh ya. Tadi tuh loh, aku bla 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 gini ketawa, ya udah gitu aja udah. Udah gitu doang. Soalnya nggak ada lagi yang bisa dibuat ceritain gitu kan. Kalau saya bilang he is a good listener, pendengar yang baik buat teman-temannya. Iya. Iya. Buat sebagian cewek-cewek juga dia pernah gitu sih ke aku. Udah ditutup tadi dibuka lagi ya. Lu ini yang paling benar emang bintang tamunya dia. Tahu rahasia semua. Semuanya ada lengkap. Untung nggak live ya. Lengkap semuanya. Tapi ada yang menarik cerita aku sama dia itu. Dulu dia pernah mau nikah sama Vita kan. Vita kan janda. Nah, aku tuh ngelarang bener-bener. Bukan, ini bukan nikah, baru pacaran. Baru pacaran. Hadir di sebuah acara. Gue tahu dia pacaran sama Vika yang istri sekarang kan janda. Vita kan janda. Tuh gue bilang ngapain sih sama janda gitu. Dewa itu penggemarnya banyak loh. Yang grupis-grupis kita yang masih ngapain sama janda gitu.
Dia akhirnya kawin sama janda sekarang. Dan beberapa bulan yang lalu gue ingetin, Dan, kamu inget nggak? Kamu pernah mungkin? Ya aku inget, aku sering mikirin itu. Udah nggak usah kamu, aku sadar kok. Ternyata memang janda itu memang asik. Dan saya tahu lebih dulu. Tapi menariknya lagi ya, di saat Dani banyak mendapatkan saya nggak bilang hujatan ya, omongan yang tidak enak, semua segala macam apa belakangan ini dari dulu sampai sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang ini. Saya tambahin lagi aja jadi ya. Belakangan ini kan paling nggak bener ya, paling nggak asiknya gitu. Tapi ada orang yang selalu membela tanpa diminta. Ari Lasso. Arman juga sih, Arman juga ya? Enggak, tapi bener sih, gue saksi sih, saksi kalau Dani, Ari ngebelain. Jadi gue sempat ngobrol, terus gue nanya apa gitu. So, Dani gimana? Enggak lah, gini-gini. Dia langsung bla 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 gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang menawarkan Eko Abante ini segala macam. Dia nggak tanpa diminta, tapi memang langsung spontaneous, bukan membenarkan ya, tapi bagaimana Dan? Enggak ya, ya sebenarnya dia tahu sebenarnya sih, gitu kan. Jadi ya kalau nggak ngomong nggak enak kan. Nggak ngebela sih, tapi memang mendengarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan dibicarakan oleh orang yang seoleh temen juga, itu kan nggak enak. Kalau yang ngomong nggak kenal, ya saya udah biarin aja gitu. Orang ngomong tentang dia emang kurang ajar juga kadang-kadang kan. Nggak usah langsung, saya pun juga akan melakukan hal yang sama kalau ketika itu misalnya Alvin misalnya, kan saya kenal, gitu kan. Terus ada orang yang jelek-jelekin Alvin, tentu saya juga akan ngomong kalau itu memang nggak benar gitu loh. Ari perfeksionis banget memang. Sangat. Orangnya. Seperfeksionis apa? Kenapa dia? Wah, ngajakin ngeband dia mah susah. Oh gitu. Saya biasa jamming nih. Aduh, ribet jadwal, dari mulai jadwal, riders. Oh gitu ya? Ada riders apa? Yang ada pasal apa ya, gitu apa yang bikin beda dengan yang lain? Yang ya maksudnya riders apa yang sangat spesifik yang? Karena ini menyangkut umur kali ya. Kadang-kadang yang kalau buat saya ini kan lagunya gampang dihafal. Kadang dia butuh teks yang butuh tolong siapin ini, tolong siapin ini. Aduh ini sebenarnya ini ribet banget. Cuman sama Once ribetan mana? Wah, lebih ribet Once. Oke, Vin, goyang kita mainkan Once. Ada sih di sini gue dulu manggil. Kalau jadwalnya bisa lewat datang gitu kan. Jadi kalau Dani ini kalau boleh saya bilang ya, ini mungkin agak terlalu bagus pendapat ini buat Dani, tapi ini jujur dari saya gitu. Saya punya cita-cita jadi penyanyi itu dari SMP, tapi tidak pernah tahu bagaimana caranya mewujudkan cita-cita itu. Nah ternyata ketemu Dani ini, lagunya bagus, ya, dan dia berani ngajak kita rekaman gitu. Andai kan kita nggak kenalan mungkin di SMA ya mungkin saya jadi pegawai mungkin, karena nggak tahu how to be a star atau be musician tuh nggak ngerti saya. Belum ada contoh kan, belum ada idol, belum ada. Rekaman harus ke Jakarta, nggak ada temen juga gitu. Jadi pertemuan saya dengan Dani, dengan teman-teman Dewa itu persimpangan yang penting banget dalam hidup, sangat penting. Keren. Ini ya kan dari Lasso. Yang lucu lagi gini, gua dulu Dewa main sebelum Ari Lasso gitu. Dia punya lagu nih, gua sebel banget nih. Ari Lasso sebelum Dewa. Ari Lasso sebelum Dewa. Lu berarti udah betul itu 24 kok dia kesel banget sama lagunya. Terus setiap dia main kan nunggu dia dulu. Lagunya ada satu yang gua benci tuh, Misteri Ilahi itu. Lama bukan tapi gua kenapa gua setiap hari dengerin lagu itu. Dan otomatis kan galak. Dan dia udah pasti di belakang panggung pas dia nunggu. Dia turun gitu. Aku pusing denger lagumu. Bayangin 3 bulan seru ya gini. Lagu ini lagi kok nggak diganti. 3 bulan dia. Tapi akhirnya dia nurut, akhirnya dipendekin akhirnya lagu. Emang panjang tuh lagu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ari Lasso dari sini. Dani, terima kasih Arman Maulana, Yuka sudah di Jasa Alvin, dan mudah-mudahan saja apa yang saya hantarkan pada malam hari ini bisa membuka video lain dari Ari Lasso dan teman-teman daripada. Sebagai penutup, terimalah penampilan dari Ari Lasso untuk Jasa Alvin. Thank you. Aku berdoa kamu menyadari kamu sedang menyakiti aku, tapi tak mau